Perkenalkan, nama saya Gabriela Evita Floriana Sihombing, mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Irman SH.MH. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah HAM. HAM pertama kali lahir pada tanggal 10 Desember 1948, yang mana pada saat itu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang melaksanakan atau memproklamirkan HAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana dari dua HAM tersebut mendapatkan 30 pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban manusia. Secara eksplisit, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu yang dimiliki oleh manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Konsep dasar hak asasi manusia. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia dari teori hak-hak kodrat. Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak-hak kodrati. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan pemikiran hak asasi manusia, di mana ini dibagi menjadi 4. Generasi pertama hak asasi manusia, generasi kedua hak asasi manusia, generasi ketiga hak asasi manusia, keterkaitan atau indivisibility, dan ketersalinggantungan atau interdependence. Baik, kita akan mengupasnya satu persatu. Generasi pertama hak asasi manusia. Kebebasan atau hak-hak generasi pertama merujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak ini muncul karena tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial budaya lainnya, sebagaimana muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Prancis pada abad 17 dan 18. Generasi kedua hak asasi manusia, persamaan atau hak-hak generasi kedua, diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Muncul dari tuntutan-tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap dasar setiap orang, mulai dari makanan sampai pada kesehatan. Generasi ketiga hak asasi manusia, persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atau hak solidaritas atau hak bersama. Hak ini muncul dari tuntutan di negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Keempat, keterkaitan indivisibility atau ketersalinggantungan interdependence. Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berkaitan dan saling membutuhkan, serta harus ditetapkan secara adil baik terhadap individu ataupun kelompok. Selanjutnya, universalisme dan relativisme budaya. Universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya primitif yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Relativisme budaya adalah suatu budaya tradisional yang tidak dapat diubah, yang artinya HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada umat manusia, di mana meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Sedangkan relativisme budaya muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh sebab itulah, HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Kemudian kita akan masuk ke prinsip HAM. Prinsip HAM dibagi menjadi 3, prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Baik, kita akan mengupas satu persatu.
Prinsip kesetaraan. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Prinsip diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Yang ketiga, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Selanjutnya kita masuk ke subjek hukum HAM. Subjek hukum HAM dibagi menjadi 3, aktor negara pemangku kewajiban, aktor non-negara pemangku kewajiban, aktor non-negara pemangku hak. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, aktor negara pemangku kewajiban. Negara merupakan subjek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subjek hukum hak asasi manusia. Suatu negara yang menjadi anggota suatu komunitas internasional memperoleh apa yang disebut dengan international personality. Yang kedua, aktor non-negara pemangku kewajiban. Hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional terbentuk bukan hanya oleh organisasi antar negara saja, tetapi juga oleh organ-organ mereka dan juga pejabat-pejabat yang bertanggung jawab, dan juga oleh sejumlah ekonomi internasional dan organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, aktor non-negara pemangku hak. Selain subjek hukum hak asasi manusia sebagai pemilik wewenang dan tanggung jawab, pemilik hak juga dianggap sebagai subjek dalam hukum hak asasi manusia internasional. Yang termasuk pemilik hak di sini tentu saja adalah individu dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran HAM. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, hak menyatakan pendapat, hak untuk hidup dan berperilaku. Hak asasi politik, berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mengajukan suatu alasan petisi. Kemudian, ada hak asasi hukum, yang berhubungan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapat perlakuan yang sama, hak untuk menjadi PNS, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Kemudian, hak asasi ekonomi, berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya, hak kebebasan melakukan jual beli, hak untuk menikmati SDA, hak meningkatkan kualitas hidup. Kemudian, hak asasi peradilan, hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum pengadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Kemudian yang terakhir, hak asasi sosial budaya, berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk berkreasi, hak memperoleh jaminan sosial. Selanjutnya, pelanggaran HAM. Definisi pelanggaran HAM. Belum ada definisi secara jelas apa itu pelanggaran HAM. Tetapi, di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM. Dalam rumusan yang lain, pelanggaran HAM adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara internasional. Kemudian, bukti-bukti pelanggaran HAM. Pengumpulan bukti-bukti pelanggaran HAM sangat diperlukan, karena keterkaitannya dengan usaha penyelesaian atau pertanggungjawabannya. Yang ketiga, penyelesaian pelanggaran HAM. Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan atau reparation hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi, usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan.
Sekecil apapun langkah penyelesaiannya yang dilakukan, ia tetap harus dilihat. Nah, setelah saya menyampaikan beberapa materi di atas, saya akan memaparkan juga bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Saya mengangkat kasus tragedi Tanjung Priok. Kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak dan terbakar. Sedikitnya, 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut, dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Nah, apa sih latar belakangnya? Yang pertama, pada tanggal 10 September 1984, Sersan Hermanu, seorang anggota Bintara, pembina desa, tiba di Masjid Asada di Tanjung Priok, Jakarta Pusat, dan mengatakan kepada pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak perintahnya, sehingga Hermanu menjalankan sendiri dan memindahkannya sendiri. Menurut laporan, Hermanu menginjak dan memasuki area sholat masjid menggunakan sepatunya. Warga setempat yang dipimpin oleh pengurus Masjid Syarifuddin, Rambe dan Sofwan Sulaman membakar motornya dan menyerang Hermanu saat dia sedang berbicara dengan petugas lainnya. Kemudian, keduanya menangkap Sulaiman dan Rambe serta pengurus masjid lainnya. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah khotbah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid Asada. Kemudian, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, Indonesia, di mana keempat tahanan itu ditahan. Seiring waktu dalam perjalanan ke Kodim, massa semakin banyak, kira-kira sekitar 1.500 orang. Selama kerusuhan tersebut, 9 anggota keluarga Muslim Tionghoa yang dipimpin oleh Tan Keo Lim dibunuh oleh para pemrotes dan ruko-ruko terbakar hangus. Protes dan kemusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan. Sekitar pukul 11 malam, para pemrotes mengepung komando militer. Personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemrotes. Sekitar setengah malam, saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Murdani yang mengawasi pemindahan korban. Mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan tidak bertanda. Sementara yang terluka dikirim ke RS Militer Gatot Subroto. Setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah, dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif. Kemudian diberikan hukuman yang panjang. Yang lainnya termasuk Amir Biki, termasuk di antara mereka yang dibunuh. Laporan mencatat 20 orang meninggal. Catatan resmi memberikan total 24 orang tewas, 54 terluka termasuk militer. Sedangkan menurut masyarakat Tanjung Priok, mereka memperkirakan 400 orang terbunuh dan hilang. Sementara, laporan lainnya mengatakan bahwa korban menyampai angka 700. Pada bulan Oktober 2000, Komnas HAM mengeluarkan laporan lain yang menunjukkan 23 orang, termasuk Sutrisno dan Murdani, harus diselidiki atas keterlibatan mereka. Ia meminta pengadilan ad hoc atau menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Di bawah tekanan internasional pada tahun 2003, DPR menyetujui penggunaan Undang-Undang HAM tahun 2000 untuk membawa para pelaku pembantai ke pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka yang dibawa ke pengadilan termasuk militer Jakarta, Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Murdani, dibebaskan dari tuntutan, seperti mantan Presiden Soeharto dan mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Penuntutan dipimpin oleh Widodo Supriyadi dan Wakil Ketua DPR AM Fatwa bertugas sebagai saksi penuntutan. Beberapa petugas yang diadili divonis bersalah, sementara
Srianto dan Pranowo dibebaskan. Pada tahun 2004, kantor kejaksaan mengajukan banding atas pembebasan Srianto dan Pranowo. Namun, hal tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun beberapa keputusan pengadilan. Menurut majelis, 11 orang terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan pelanggaran HAM berat dengan melakukan pembunuhan yang mengakibatkan sejumlah korban meninggal dan luka-luka. Terbukti melanggar pasal 7B JIS, pasal 9 huruf A, pasal 37 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM JO, pasal 55 KUHP.